ngejelasinnya. Nah, ini tuh harusnya aku jahit lagi, tapi aku nggak jahit lagi. Jadi ya begini. Jangan lupa nonton Brownies Trans TV. Oke. Ada Eike. Halo, selamat datang di Brownies. Kapan mulai kurusnya? Kapan mulai kurusnya? Kata Aduh, kita itu kenal. tindakan. Kita tunggu. Motivasi kamu bukan uang? Udah pasti uang. Maksudnya begini. Makin jelas dan terbuka kalau kasus perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini adalah settingan. Ya. Settingan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Bapak Ridwan Kamil. Hai para podcast dan TV, saya minta tolong sama kalian ya, bisa nggak sih tidak menunjukkan dan tidak mengundang seseorang yang sudah melakukan hal-hal yang jelek gitu loh. Kenapa sih Anda mengekspos seseorang yang sudah jelas-jelas dia seorang pelakor, dia bangga dengan apa yang sudah dia perbuat, dia punya anak dari hubungan tanpa status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas kasusnya Lisa Mariana. Lita Gading memberikan pesan menohok kepada stasiun TV ataupun podcast yang mengundang Lisa Mariana. Tapi nanti ya, ada tanggapan dari Lita Gading di akhir video, makanya teman-teman tonton sampai habis. Dan kita akan melihat story dari Lisa Mariana. Katanya ada yang aneh dengan hidungnya. Coba kita dengarkan story dari Lisa Mariana. Kak, hidungnya kenapa? Oke, aku jelasin ya. Jadi gini loh, aku itu dulu surgery bener-bener yang full implant, dan itu ketinggian. Ya kan, ketinggian, aku nggak mau sebut klinik, yang jelas di luar negeri gitu ya. Ketinggian, terus aku kecelakaan dan menyebabkan itu ujungnya dia biru putih, terus langsung jebol kan, implan nongol di depan. Gila nggak sih itu, sumpah. Terus udah kayak gitu, kalian tahu itu aku sumpah pusing banget ya kan, karena bener-bener di depan dan kelihatan banget, dan orang tuh selalu yang kayak nanya-nanya, itu kenapa. Akhirnya aku udah ke beberapa klinik, nggak ada yang mau terima, Kenapa? Karena kulit aku tipis banget, dan dia bisa revisi itu rata-rata klinik itu atau rumah sakit maunya terimanya setelah 3 bulan atau 6 bulan. Oke. Akhirnya aku memutuskan ke dokter Sidik Bina Estetika, dan itu bisa, tapi harus pakai ribs, pakai tulang iga, dan ini tuh sudah maksimal sekali gitu. Jadi ini kan ada garis ya, ini tuh tadinya tuh garisnya tuh nggak kayak gini nih, bener-bener kayak codet gitu, tau nggak? Karena itu yang bekas jebolannya, tapi kayak ditarik gitu, nggak ngerti deh, pokoknya dokter kayak gitu ngejelasinnya. Nah, ini tuh harusnya aku jahit lagi, tapi aku nggak jahit lagi. Jadi ya begini tuh ya, karena aku lihat kalau dari angle kanan aman-aman aja gitu ya. Itu kejadian tahun 2020 deh kalau nggak salah. Tapi aku kayak yang mikirnya ya udah sih gitu kan, kalau angle kanan tuh aku bagus. Jangan lupa nonton Brownies Trans TV. Oke. Ada Eike. Halo, selamat datang di Brownies. Kapan mulai kurusnya? Kapan mulai kurusnya? Kata Aduh, kita kenal. itu tindakan. Kita tunggu ya seperti apa, jadi kembali cantik seperti dahulu. Motivasi kamu bukan uang? Udah pasti uang. Lisa Mariana keceplosan, sebut karena uang. Dokter Richard bertanya, kamu maunya uang? Lisa Mariana menjawab, tanggung jawab ya. Oke, kita lanjut guys. Tanggung jawab.
Belum mata gue botak dong. Pada sibuk aja ngurusin hidung. Tahu nggak? Nih ya, hidung aku itu jadi dulunya bekas kecelakaan. Ya, gue nggak bisa deh ngomong tanpa hilas gini. Bekas kecelakaan, terus ini udah dibantu sama Rips nih di Bina Estetika Menteng ya. Udah dibantu sama Rips. Ini kan udah bisa direvisi, pokoknya segera diperbaiki bentuknya, karena waktu itu bukan mikir cantik aja, tapi gimana aku bisa bernafas dengan baik begitu, karena kan aku bernafas kan bukan pakai insang sayang. Pokoknya gitu ya. Semakin jelas dan terbuka kalau kasus perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini adalah settingan. Ya, settingan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Bapak Ridwan Kamil. Kenapa? Wow. Karena Lisa Mariana itu pernah berstatement kalau tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain Bapak RK. Tapi apa nyatanya? Dia bohong. Ini buktinya. Selain dengan Pak, kamu ada hubungan dengan orang lain lagi? Ya kan nggak mungkin aku publish di sini, nggak mungkin. Berarti ada pejabat-pejabat lain lagi? Banyak, karena aku tadi bilang ada, tapi aku nggak berisi karena kan nggak ada anak gitu loh. Oh, ini karena ada anak. Oke. Sepacaran kamu tuh seberapa banyak sih? Kalau menurut saya sih, saya ngelihatnya cuma ketemu 3 hari ya, jadi kayak open BO ya. Kalau pacaran kan benar-benar tapi kan ketemunya. setiap hari kan ini kita kontekan kita. Oh, chat-chatan. Chatting-chattingan, video call. Iya kan? Lisa Mariana ternyata berhubungan dengan pejabat-pejabat yang lain, bukan hanya Bapak Ridwan Kamil saja. Berarti ini kayaknya Lisa Mariana ini dibayar oleh seseorang ya, lawan politik Bapak RK agar menjatuhkan nama baik Pak RK dan karir politik Pak RK hancur. Jadi lawan politiknya ini aman, nggak ada saingan lagi. Sepertinya seperti itu ya. Kira-kira siapa pejabatnya ya? Lisa, kamu kok suka bohong sih? Katanya hanya dengan Pak RK. Nggak taunya dengan pejabat-pejabat yang lain banyak lagi. Dasar. Udah cukup. Setelah dilaporkan Ridwan Kamil ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik, kini Lisa Mariana memilih untuk melawan melalui jalur hukum perdata. Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung demi memperjuangkan hak dirinya dan anak yang diklaim sebagai hasil dari hubungan terlarang mereka. Kuasa hukum Lisa Mariana mengatakan gugatan perdata ini adalah untuk pembelaan hak-hak Lisa Mariana dan anak yang diduga merupakan anak biologis dari Ridwan Kamil. Selain itu, gugatan ini juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan publik dan ancaman yang disebut-sebut datang dari Ridwan Kamil. Gugatan perdata adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh seseorang yang disebut penggugat kepada orang lain yang disebut tergugat di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat perdata. Sengketa ini terkait hak, kewajiban, atau kepentingan hukum antara kedua belah pihak. Hey para podcast dan TV, saya minta tolong sama kalian ya, bisa nggak sih tidak menunjukkan dan tidak mengundang seseorang yang sudah melakukan hal-hal yang jelek gitu loh. Kenapa sih Anda mengekspos seseorang yang sudah jelas-jelas dia seorang pelakor, dia bangga dengan apa yang sudah dia perbuat, dia punya anak dari hubungan tanpa status. Kalau tayangan-tayangan sekarang ini hanya mempertunjukkan dan mempertontonkan sesuatu yang nilainya tuh materi gitu. Please dong, saya minta tolong ya, sama Richard Lee, sama Melanie Ricardo, pagi-pagi ambiar atau siapapun itulah gitu. Kenapa mesti mempublish orang-orang yang notabene sudah memberikan efek negatif terhadap kita semua? Betul. Bingung ya, KPI juga kemana gitu loh ini. Tayangan-tayangan kayak begini kok tetap diteruskan, tetap tidak memilah dan tidak memilih gitu loh. Mana bentuk tayangan yang seharusnya dipublish gitu.
mengundang narasumber yang memang benar-benar kompeten. Masih banyak tuh, kemarin ada yang menang olimpiade apa. Ada tuh mahasiswi yang diterima di 15 universitas dunia, tapi Anda tidak undang masalah itu. Mereka itu berprestasi dan mereka punya potensi besar untuk kemajuan negara kita. Ada satu lagi tuh anak pinter cerdas, anak kecil, namanya Nala apa siapa gitu. Dia bisa menghafal semua materi-materi kedokteran. Dia bisa menghafal juga tentang obat-obatan dan sebagainya. Itu keren, tau nggak? Iya. Jangan cuma Anda mengekspos dari sisi gosip aja yang tidak bermanfaat. Yang mengandung sensasi baru Anda blow up. Tolonglah, jangan seperti itu. Minta tolong saya sekali lagi kepada podcast-podcast besar yang dibawahi oleh orang-orang yang cukup terkenal. Tolong sedikit memilih narasumber Anda. Jangan hanya melihat ukuran materi dan viralnya konten Anda. Yang ujung-ujungnya memang cuan. Tolong ya, saya minta tolong sekali lagi. Ini untuk kesehatan mental loh. Tidak baik mempublish sesuatu yang memang tidak perlu dan tidak patut dicontoh dan didengarkan. Membongkar aib, mengambil hak orang lain, jadi pelakor, dia bangga menceritakan semua aibnya dia gitu. Lisa itu, Ridwan Kamil, tolonglah please ya, saya minta tolong sekali lagi, ini untuk kemajuan bangsa kita, please, tolonglah. Saya pun juga berkoar-koar untuk kesehatan mental dan mengkritik segala sesuatu hal yang memang tidak patut untuk kita publish, oke? Sama-sama kita cari duit, tapi nggak begitu caranya menghalalkan semua cara. Oke? Salam. Nah teman-teman, itulah tadi ya pesan menohok Rita Gading kepada stasiun TV ataupun podcast-podcast yang mengundang Lisa Mariana. Kalian setuju gak dengan tanggapan Rita Gading? Jika setuju, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.